Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ami Elpa Silpiani, Sarjana Komunikasi Magister Ilmu Komunikasi, dan Ibu Detya Wiriani, Sarjana Komunikasi Magister Ilmu Komunikasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Perkenalkan, nama saya April Kartini dengan NIM 121125120017. Saya adalah mahasiswi program studi ilmu komunikasi di Universitas Inaba Bandung. Pada kesempatan ujian akhir semester kali ini, izinkan saya memaparkan proposal kampanye kesehatan yang telah saya susun dengan judul Langkah Kecil Jantung Sehat. Kampanye pengurangan konsumsi gula pada generasi Z atau Gen Z. Mengapa gula? Kita melihat tren sweet treats dan minuman kekinian seperti boba atau fruity berlebihan sudah menjadi gaya hidup di kalangan Gen Z. Padahal konsumsi gula berlebih adalah bom waktu bagi kesehatan jantung dan metabolisme di masa depan. Kampanye ini hadir untuk menjembatani antara gaya hidup modern dan kesehatan jangka panjang. Tujuannya sederhana namun mendalam, mengubah persepsi Gen Z bahwa gaya hidup rendah gula bukanlah sebuah beban atau hal yang membosankan, melainkan sebuah tren yang estetik, keren, dan bagian dari self-love. Target audiensnya sangat spesifik, yaitu mahasiswa dan pekerja muda usia 18 hingga 25 tahun. Di area perkotaan, mereka adalah kelompok digital natif yang setiap harinya terpapar informasi dan tren kuliner di media sosial. Inti dari kampanye ini didasari oleh dua teori psikologi komunikasi utama. Yang pertama ada cognitive dissonance theory. Saya ingin menciptakan ketidaknyamanan mental pada audiens. Seperti kita akan menunjukkan pertentangan antara keinginan mereka untuk tampil glowing, produktif, dan estetik, dengan kenyataan bahwa hobi konsumsi gula harian mereka justru merusak citra diri tersebut. Saat mereka merasa tidak nyaman, mereka akan terdorong untuk mengubah perilaku agar kembali seimbang. Dan yang kedua ada elaboration likelihood model atau ELM. Kita menggunakan dua jalur. Yang pertama jalur periferal melalui visual Instagram dan TikTok yang menarik serta kolaborasi dengan influencer. Contohnya ingin menyasar audiens yang memproses informasi secara cepat. Dan yang kedua ada sentral, jalur sentral melalui konten podcast yang mendalam. Memahami audiens adalah kunci. Gen Z memiliki faktor FOMO dan instant gratification, namun mereka juga skeptis terhadap otoritas formal. Oleh karena itu, strategi pesan kita adalah kita tidak memaksa mereka berhenti total atau pakai teknik foot in the door. Contohnya, tukar 1 gelas boba dengan air mineral hari ini. Langkah kecil ini menurunkan resistensi psikologis mereka. Dan yang kedua ada positive framing. Daripada menakut-nakuti tentang diabetes di usia tua, kita menggunakan pesan seperti kulit lebih cerah dan energi lebih stabil tanpa sugar crash. Ini jauh lebih menarik bagi mereka yang peduli penampilan tentunya. Dan yang ketiga ada social proof. Kita menggunakan testimoni teman sebaya, teman kantor, teman kuliah. Karena Gen Z pastinya lebih percaya testimoni langsung dari temannya atau dari Instagram dan TikTok. Konten menggunakan transisi video yang smooth, musik yang sedang tren, dan menunjukkan betapa segarnya minum air mineral dan low sugar drinks. Semisal dari podcast, diskusi santai mengenai hubungan antara kesehatan mental dan pola makan, menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Dampak yang diharapkan meliputi 3 aspek ini, yaitu yang pertama ada kognitif, audiens sadar bahwa gula tersembunyi ada di mana-mana. Yang kedua efektif, mereka merasa bangga dan keren saat memesan minuman dengan less sugar. Yang ketiga, konatif, terjadi perubahan perilaku nyata berupa penurunan frekuensi pembelian minuman manis. Sebagai penutup, kampanye langkah kecil jantung sehat ini bukan sekedar tugas akademis,
melainkan sebuah upaya nyata untuk menyentuh sisi psikologis generasi Z atau Gen Z melalui teori disonansi kognitif dan strategi pesan yang persuasif. Tidak harus dimulai dengan paksaan besar, melainkan dengan memahami bagaimana pikiran manusia bekerja. Semoga kampanye ini dapat memberikan dampak positif bagi audiens maupun bagi perkembangan ilmu psikologis komunikasi di kedepannya. Demikian presentasi proposal kampanye kesehatan ini saya sampaikan. Saya April Kartini, mahasiswi program studi ilmu komunikasi di Universitas Inaba, pamit undur diri. Mari kita mulai langkah kecilmu hari ini untuk jantung yang lebih sehat di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.